Suasana di Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura mendadak heboh setelah sosok Gubernur Jawa Barat tiba-tiba muncul di tengah kegiatan pada Jumat 20. Sumpah ini bikin merinding, KDM disebut the next president oleh warga Papua. Warga Papua sangat antusias menanti kedatangan idolanya dari Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Bapak sehat selalu, Bapak. Sehat selalu. Bapak sehat selalu, Bapak. Bahagia, senyum sekali orang Papua. Iya, orang Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Dari Papua, saya ingin menyapa saudara-saudaraku yang ada di Jawa Barat. Masyarakat Papua, masyarakat yang memiliki nilai sosiologis yang tinggi. Dia terbuka bagi siapapun. Orang Sunda di sini bisa hidup. Salam Jawa Barat. Dari saya Suara Papua. Bapak Aing adalah bapak saya. Seandainya kalau saya gubernur Papua, saya tolak ya atas tawaran gubernur Jawa Barat. Dia minta, gubernur Jawa Barat minta 40 mahasiswa kuliah gratis di Bandung. Satu-satu, oke, paling depan, oke. Iya, oke. Kejadian unik terjadi ketika Kang Deddy sedang santai. Tiba-tiba dihampiri seorang anak yang menggunakan baju Persib Bandung. Ternyata anak ini ingin Itu KDM ngapain ke Papua? Di Jawa Barat aja ada masih banyak masalah yang harus diberesin. Itulah kata pembenci. Sekarang perjalanan menuju bandara bersama Abah Gede. Oh, gede banget badannya. Bapak siapa? Pak Thomas, asli Papua. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Akhirnya masyarakat Papua senang hari ini guys ya. Karena apa? Karena idola mereka yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang juga guys, yaitu Kang Deddy Mulyadi guys. Nah, bagaimanakah tanggapan respon daripada masyarakat Papua ini atas kedatangan KDM guys? Apa aja isi dari pidato beliau dan apa aja yang beliau berikan kepada masyarakat Papua guys? Mari kita simak satu persatu guys. Let's go guys. Suasana di Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura mendadak heboh setelah sosok Gubernur Jawa Barat tiba-tiba muncul di tengah kegiatan pada Jumat 29 Mei 2026. Kehadiran pria yang akrab disapa KDM itu langsung menyita perhatian warga hingga peserta yang berada di lokasi. Banyak masyarakat tampak antusias melihat langsung sosok gubernur yang belakangan viral di berbagai media sosial karena gaya kepemimpinannya yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan aktif turun langsung ke lapangan. Bahkan sejak rombongan tiba, perhatian warga langsung tertuju kepada mantan Bupati Purwakarta tersebut. KDM datang bersama Wakil Menteri Dalam Negeri serta sejumlah kepala daerah dari Jawa Barat. Dalam rombongan itu turut hadir Bupati Purwakarta, Bupati Subang, Wali Kota Depok, hingga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Kedatangan mereka diketahui untuk menghadiri kegiatan Analisis Papua Strategis atau APS 2026 yang digelar di Papua Youth Creative Hub. Forum tersebut membahas berbagai strategi percepatan pembangunan Papua, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan. Setibanya di lokasi, KDM dan rombongan langsung disambut hangat oleh Wali Kota Jayapura. Suasana penyambutan berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah pejabat serta peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Hingga kegiatan berlangsung, APS 2026 masih menghadirkan berbagai tokoh. Bapak sehat selalu, Bapak. Sehat selalu. Bapak sehat selalu, Bapak. Bahagia, senyum sekali orang Papua. Iya, orang Jayapura. Di sini makan pagi sama apa? Sini. Biasa beli Bang buat apa? Beli apa makan pagi? Biasa nasi kuning. Untuk makan nasi kakak? Nggak makan ini, apa namanya, sagu? Papeda. Papeda di rumah. Kalau di sini makan nasi, berapa satu bungkus nasi? 10.000 biasa beli di depan. Beli 30 bungkus. Iya, Makan teman-teman. terima kasih. Terima kasih kakak. Terima kasih. Boleh. Sini. Buka.
Ini kakak kerja sini semua. Iya, Bapak siap Bapak. Luar biasa. Bapak sehat selalu Bapak. Sehat selalu. Bapak sehat selalu Bapak. Demikian guys ya tanggapan daripada masyarakat Papua guys. Ini jual HP? Iya, ini rakitan anak-anak muda Papua, Bapak. Oh, HP-nya? Iya. HP-nya dirakit anak-anak muda Papua? Iya, Bapak. Mana Hanya coba? belum sempat daftar email. Oh, coba Jadi lihat. hanya bisa pakai wifi. HP rakitan anak Papua. Ada laptop juga, Bapak. HP aja. Nih. Di sini bisa gesek? Transfer, Bapak. Oh, transfer. Iya. Transfer. Ya sudah, ini sate ambil. Oh iya, siap, Bapak. Kan kerajinan anak Papua. Siap, Bapak. Terima kasih. Oke. Rumah Bapak asli, Bapak. Berapa ini? 2 juta. 2 juta. Asli itu. Dari apa? Terbuat dari apa? Dari Ada yang ini, anggrek, Nana yang anggrek, ini nih, Bapak. saya seneng yang ini. Iya, anggrek itu, Bapak. Iya. Bukan, yang ini yang terlalu ramai. Nah, Oh iya, iya. Bapak suka itu. ini jawaban sama. Iya. Ini berapa? Sama, Bapak. Nah, nih. Iya. Ya. Mana yang lain? Pak Wali, mana Pak Wali? Belanja sini belanja. Ini. Iya, itu. Ya, silakan. Ya. Bapak ambil batik. Ya, catat. Catat. Jadi kepada siapapun beliau ini sangat dekat guys. Sumpah ini bikin merinding, KDM disebut the next president oleh warga Papua. Warga Papua sangat antusias menanti kedatangan idolanya dari Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saat dalam perjalanan, KDM diserbu oleh warga Papua yang ingin bersalaman dan meminta foto. Tidak disangka warga Papua itu menyebut KDM the next president Indonesia. Maju 01. Bapak sehat sekali. Kapan lambat? Bapak sehat selalu Bapak. Bapak sehat selalu Bapak. Makanya presiden. Nah itu guys ya, salah satu dari beberapa warga meneriakkan presiden, the next presiden guys ya, saking cintanya kepada Kang Deddy ini guys. Masyarakat Papua, masyarakat yang memiliki nilai sosiologis yang tinggi. Dia terbuka bagi siapapun. Orang Sunda di sini bisa hidup. Saya tahu orang Papua itu penyayang, hidup dengan penuh dengan cinta, lembut, mirip orang Sunda. Tapi ada karakter yang mungkin kalau di era kompetitif agak berat, pundungan. Apa itu pundungan? Kalau dia tersinggung, dia tak mau lagi bermain bola dengan baik. Dia tidak mau lagi belajar dengan baik. Anak-anak Papua yang di saya banyak sejak saya bupati. Saya ngurus mereka sepak bola, saya sekolahin mereka, saya kuliahin mereka, dan di beberapa staf saya hari ini ada beranak Papua. Saya ngerti. Untuk itu bukan dia yang harus mengerti kita, kita yang harus mengerti dia. Kalau makan tidak boleh telat, karena itu orang Sunda sama. Orang perasa, Pak. Dia perasa. Seringkali kita memahami orang perasa sebagai orang yang kalah dan mudah dikalahkan. Tidak. Dia punya ikatan emosi yang sangat tinggi. Karena orang perasa, maka memahami Papua harus dengan perasaan lagi. Cinta harus bertemu dengan cinta. Cinta tidak bisa bertemu dengan strategi dan taktik. Selama ini orang Papua menghadapi strategi dan taktik dengan perasaan. Untuk itu apa yang harus dilakukan oleh Pak Doktor sebagai pimpinan grup WA yang membuat pertemuan hari ini sampai ngundang saya, menambah mindset sama seperti orang Sunda dan orang Jawa, memasukkan teknokrasi bagi kaum perasa. Kalau teknokrasi dipegang oleh perasa, maka teknokrasinya menjadi etnoscience. Negara lain mengajarkan teknokrasi tapi tidak mengajarkan perasaan. Kita punya perasaan,
kita punya teknokrasi. Di tangan orang-orang yang punya rasa, maka senjata tidak akan dibuat untuk menjadi perang. Senjata akan dibuat untuk kemanusiaan dan keadilan. Nah, karena hari ini yang menjadi problem di teknokrasi, maka pendekatan Papua ke depan, saya tidak mungkin saya melebihi. Maka, Bu Wamen, tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang berbasis etnosains. Tata ruang berbasis semesta, tata ruang berbasis budaya, tata ruang berbasis energi. Kenapa? Papua dibangun untuk orang Papua. Kita belajar juga dari industrialisasi di Jawa Barat. Apa yang terjadi di industrialisasi? Selain kemajuan, pendapatan yang meningkat, ekonomi yang semakin tinggi, banyak orang yang kehilangan tanahnya. Tadinya dia merasa bangga ketika tanahnya berubah jadi industri, dia punya kontrakan 100 kontrakan, tapi karena kawin terus akhirnya kontrakannya tinggal 2. Karena tradisi itu tradisi. Sia orang Sunda sia ingenya hos ya. Makanya saya memberikan contoh, daripada kawin terus lebih baik tidak kawin. Asalnya orang jualan di depan rumahnya itu sewa. Dalam waktu 5 tahun, yang jualan itu sudah berubah menjadi pemilik rumahnya, dibeli lagi. Gak boleh lagi mengulangi kegagalan di tempat kita. Gak boleh lagi. Untuk itu, jangan terlambat. Saya terlambat jadi gubernur sekarang, nyiapin calon manajer. Baru sekarang, nyiapin anak-anak masuk sekolah unggulan. Sekarang dibikin menyebar tiap kecamatan. Baru sekarang, terlambat sebenarnya. Papua yang belum pesat seperti Jawa Barat, tidak boleh ketinggalan. Untuk itu, Bu Wamen, Pak Sekda, dan Pak Wali Kota, saya menyiapkan beasiswa untuk 40 anak Papua. Silahkan kuliah di Bandung, biaya hidupnya kami tanggung sampai dia selesai. Tapi kalau nanti saya galak-galak sama anak Papua di sana, sebenarnya bukan benci, karena kau bukan lagi bersaing dengan orang Papua, kau bersaing dengan banyak orang yang punya pikiran strategik, yang punya kebiasaan licik, Untuk itu kita tidak boleh lagi mau dilicikin. Orang Papua sama dengan orang Jawa, tidak punya curiga pada orang. Semua orang baik, semua orang teman. Tahu-taunya istrinya diambil. Biar ketahui. Ini yang harus dilakukan. Ini harus dilakukan sehingga menurut saya dimensinya ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama, dimensi kesejahteraan, masyarakatnya harus terus didorong berbudidaya, berkemajuan, ekonominya harus terus meningkat. Saya nggak terus menjabarkan terlalu jauh, nanti salah dalam penyampaian. Yang kedua adalah menyiapkan mereka dalam masa depan. Jangka pendeknya dapurnya harus dipenuhi, jangka panjangnya anak-anaknya harus dipersiapkan. Kalau anak-anak Papua ingin maju, kuliahnya di luar Papua, biar dia terbiasa bersaing dengan berbagai ragam suku, etnis, dan bangsa. Tetapi juga jangan semuanya balik ke Papua. Kenapa? Nanti bertengkar sesama kawan. Saya tahu itu karakter. Jadi orang Papua jangan juga berpikir hanya kembali ke Papua. Harus berpikir suatu saat ada orang Papua jadi wali kota di Jawa Barat, itu lebih hebat. Ada rektor orang Papua di sana. Jangan berkumpul di sini. Karena apa? Kalau semua orang Papua kumpul di sini nanti bertengkar setiap hari. Ibu Wamen bisa maju karena pindah ke Jakarta. Dan ini ASN Papua pertama yang jadi Wamen. ASN. Jambatan tertinggi biasanya Sekda. Ini Wamen. Sebentar lagi dia akan datang bulan. Men.
Jadi seperti itu guys ya, pidato yang sangat gimana humoris, memberikan inspirasi dan memberikan semangat pada warga Papua dan kita semua guys. Satu-satu, oke, paling depan, oke. Oke. Iya, oke. Ayo, kamu giliran. Wah, ayo sini. Nah, berdiri aja nih, sini nih. Batu di situ, batu. Depan. Depan. Dok, di situ dong. Jadi kategori dok. Oke. Masuk. Nah jadi itu permainan KDM dengan anak-anak Papua guys ya. Kejadian unik terjadi ketika Kang Dedi sedang santai. Tiba-tiba dihampiri seorang anak yang menggunakan baju Persib Bandung. Ternyata anak ini ingin bersekolah di Akademi Sepak Bola yang ada di Bandung. Kang Dedi pun akan membawa anak ini ke Bandung untuk bersekolah sepak bola di sana. Ini dari Papua. Iya. Kamu bikin Papua? Iya. Bikin Papua mau sekolah di Akademi Persib. Akademi Persib. Ya sudah, nanti kita bawa ke Bandung. Tapi kamu udah bisa sepak bolanya, udah berbakat. Bisa. Nanti kita lihat dulu, ya. Kalau berbakat, saya masukin di sekolah sepak bola di Bandung. Ya. Sementara dia lah di sekolah bola di Papua United. Ya, nanti mau pindah di sana, nanti kita bantu. Oke? Nanti kamu nggak akan nangis tinggal di Bandung. Tidak nangis ya. Awas jangan pulang nanti ke sana kau nangis. Tidak. Nah, nanti ini sama Pak Purwanto nih nanti. Nah, jadi anak asuhnya, ya. Oke, semangat. Oke. Nah jadi itu guys ya, sebelum pergi ke Bandung dites dulu sepak bolanya deh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Dari Papua, saya ingin menyapa saudara-saudaraku yang ada di Jawa Barat. Terima kasih banyak untuk warga Jawa Barat yang sudah mengizinkan gubernurnya menyambangi kami di Papua. Terima kasih untuk Kang Deddy Mulyadi, calon pemimpin hebat Indonesia, calon pemimpin masa depan Indonesia. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi karena sudah datang ke Papua, sudah mengingatkan kami untuk menjaga alam kami, sudah mensupport kami, sudah berdiri untuk kami, untuk tetap menjaga alam Papua tetap perawan. Satu kehormatan buat kami orang Papua karena dihadiri oleh pemimpin idola kami orang Papua. Di kesempatan baik ini, saya ingin menyampaikan kepada warga Jawa Barat yang merapatkan barisan adalah bagaimana kita satukan tekad dan kita menangkan Kang Deddy Mulyadi untuk Presiden Republik Indonesia di 2029-2030. Menurut saya orang Papua pertama yang ingin totalitas. Saya akan totalitas menyuarakan seluruh masyarakat Indonesia kita menangkan Kang Deddy Mulyadi di 2029. Nah ini menurut kamu gimana guys? Sangat antusias sekali guys ya. Harapannya ke depan Kang Deddy menjadi presiden guys ya. Seandainya kalau saya gubernur Papua, saya tolak ya atas tawaran gubernur Jawa Barat. Dia minta, gubernur Jawa Barat minta 40 mahasiswa kuliah gratis di Bandung dengan biaya hidup sampai selesai. Saya sebagai gubernur Papua pasti sama malu dan saya pasti tolak tawaran itu. Tapi ya, kita di Papua ini tidak usah uang untuk membiayai anak-anak Papua, jadi tidak apa-apa ya. Itu sangat membantu sekali karena di Papua ini kita juga tidak punya dana otsus yang besar teman-teman, jadi kita harus terima. Jadi begitu teman-teman ya, kita di Papua ini walaupun begitu dana otsus besar, tapi walaupun pemerintah selalu mengklaim dengan kita sudah fokus dan memprioritaskan pendidikan gratis untuk bagi mahasiswa Papua atau pendidikan gratis, omong kosong ya teman-teman, ini nyata terjadi teman-teman ya. Kang Deddy itu sudah tahu bahwa banyak pengangguran di Papua, anak-anak muda Papua karena ketidakmampuan studi lanjut ya. Kalau bisa ambil dua-dua dari setiap kabupaten, mulai dari Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Sarmi, Kerom, Biak Numfor dan juga Waropen ya teman-teman. Jadi kalau bisa ambil dua-dua dari setiap kabupaten. Jangan kalian kirim anak kepala dinas ini, anak kepala dinas itu, anak kepala dinas ini, anak kepala stop ya. Sudah makan dana otsus, sudah mau semua kamu mau rampas. Gimana sih? Salam Jawa Barat.
Dari saya suara Papua, Bapak Aing adalah bapak saya. Deddy Mulyadi selalu di hati. Selalu di hati. Terima kasih. Itu KDM ngapain ke Papua? Di Jawa Barat aja ada masih banyak masalah yang harus diberesin. Itulah kata pembenci dan orang-orang yang nyinyir kepada KDM. Harus kita ketahui bahwa 1 minggu yang lalu kurang lebih ada pemuka-pemuka agama, petinggi-petinggi adat dari Papua datang ke Lembur Pakuan untuk bertemu dengan KDM dan memberikan undangan untuk KDM berbicara di satu event besar di Papua. Tentu saja KDM sebagai bentuk menghargai tokoh-tokoh petinggi-petinggi Papua itu, dia datang ke Papua untuk memenuhi undangan. Mereka mengatakan bahwa Papua ingin belajar dari Jawa Barat bagaimana memajukan daerahnya. Dalam pidatonya, KDM menyampaikan kecintaannya kepada tanah Papua. Dia pernah ke sana 10 tahun yang lalu dan menciptakan sebuah lagu untuk Papua. Dan KDM sangat erat dengan orang-orang Papua, terutama KDM sudah membiayai menyekolahkan 40 mahasiswa Papua sampai mereka bisa sukses dan berhasil. Dan sebagai komitmen, maka dia akan kembali menyekolahkan anak-anak Papua, mengkuliahkannya sampai bisa berhasil dan sukses. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Seorang gubernur ya harus populis. Seorang gubernur harus memiliki pandangan yang luas. Siapa tahu ke depannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan kalau memang KDM sudah memenangkan hati orang-orang Papua, maka ya kita doakan saja yang terbaik untuk KDM. Salam Boboto KDM. Nah, ini sambutan warga Papua guys ya, menyambut KDM dengan lagu Jawa Barat guys. Sekarang perjalanan menuju bandara bersama Abah Gede. Oh, gede banget badannya. Bapak siapa? Pak Thomas. Pak Thomas. Asli Papua? Dari mana Papuanya? Dari Serui. Serui. Saya mengucapkan terima kasih ya pada seluruh warga Papua, warga Jayapura yang telah menerima kami dengan baik, memperlakukan kami dengan baik. Kami banyak mendapat pelajaran tentang baiknya orang-orang Papua, ikhlasnya orang-orang Papua, dan tertibnya orang-orang Papua. Saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Selama kami di Papua menjadi perjalanan yang cukup indah dan menyenangkan. Apalagi pulangnya diantar oleh Abah Gede. Waduh, kita diantar, ini masih bujangan, ya kan? Kalau yang di belakang saya semuanya bajingan. Enggak, semuanya orang-orang baik. Salam untuk semuanya. Kita menuju bandara. Jadi demikian guys ya, perjumpaan kita kali ini guys. KDM diantar oleh orang Papua menuju bandara untuk terbang kembali ke Jawa Barat guys. Tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.